Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat siang semuanya sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keselamatan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada video kali ini saya akan coba untuk melanjutkan eh, video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10, bab pertama tentang aku selalu dekat dengan Allah, yaitu dengan jalan memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Asmaul Husna. Baik, ya pada video yang telah lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang definisi atau pengertian Asmaul Husna berikut dengan dalil nakli baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadisnya, agar senantiasa kita beramal sesuai dengan anjuran dan perintah dari Al-Quranul Karim, agar amaliyah kita senantiasa diterima dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang telah tertunda di video yang lalu ya, yaitu sekarang bagian B tentang memahami makna Asmaul Husna Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami' dan Al-Adl serta Al-Akhir. Nah, ini beberapa Asmaul Husna yang kita bahas kali ini. Sebagaimana yang kita ketahui dalam dalil hadis yang telah lalu bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, yaitu 100 kurang 1. Jadi ada 99 nama. Nah, yang satunya itu disebut sebagai Ismul A'zam. Dalam kitab tafsir Yasin, yang mengetahui Ismul A'zam itu yang satu hanya para anbiya. Baik, dan kecuali orang-orang yang memang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberitahu tentang satu Ismul A'zam itu. Nah, sekarang yang akan kita konsentrasikan lagi, lebih spesifik lagi untuk pengaplikasian makna-makna Asmaul Husna yang kita bahas dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama tentang Al-Karim ya. Yang pertama tentang Al-Karim, Asmaul Husna Al-Karim. Apa sih Al-Karim itu? Mari kita konsentrasi bersama. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Di sini dapat kita pahami bahwa makna Al-Karim memiliki beberapa makna. Bisa dengan makna secara bahasa, yaitu Allah yang maha mulia. Tentu Allah mustahil hina. Kemudian Allah maha dermawan, maka pasti mustahil Allah bakhil atau kikir. Allah maha pemurah, ya, tidak pandang kepada siapa yang dikasihi. Semuanya Allah tidak memandang pilih kasih, ya. Allah maha sayang tak pandang sayang, Allah maha kasih tak pilih kasih. Semuanya diberi nikmat anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kemuliaan, kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan anugerah rezeki itu kepada semua makhluknya tanpa terkecuali.
tanpa terkecuali, baik makhluknya atau hambanya yang beriman dan tidak beriman, baik hambanya yang bertakwa dan tidak bertakwa, baik hambanya yang rajin ibadah, sholat fardu, sholat sunnah, ataupun yang tidak rajin ibadah, baik hambanya yang taat ataupun hambanya yang maksiat, semua tanpa pilih kasih Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Bahkan sampai kepada ulat di dalam batu yang besar di dalam lautan sekalipun, yang mustahil secara akal tidak mungkin bisa hidup, ternyata dia ulat yang ada di dalam batu, yang ada dalam lautan, dia bisa hidup, ya, sesuai sejarah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini adalah kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Maha mulia, Maha anugerah, Maha memberi rizki dan Maha pemurah. Ya. Nah, kemudian ini membahas tentang kemuliaan dan kemahamurahan Allah. Ya. Dan Allah kemudian tidak Maha pendendam. Tidak hanya kepada orang yang taat kemudian Allah memberi rezeki, kemudian sama orang yang tidak taat Allah hukum seketika itu. Tidak. Allah Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Pemaaf. Allah masih menunggu taubatnya hamba yang masih bermaksiat, berbuat dosa dan belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa makna daripada makna Al-Karim itu sendiri, yaitu Maha Pemberi Maaf. Sebagaimana tadi saya singgung sedikit, ya, bahwa kemuliaan Allah itu meliputi seluruh jagat raya. Tidak pandang siapa makhluknya. Yang jelas semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dijamin rezekinya. Bahkan sampai kepada hamba yang bermaksiat, hamba yang berbuat dosa kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pemberi Maaf, Allah Maha Pengampun. Jadi semisal seorang hamba banyak dosa datang kepada Allah dengan membawa sebuah wadah sebesar bumi dan dipenuhi dengan dosa semuanya, maka Allah akan penuhi wadah itu dengan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maha mulianya Allah sebagai Maha Pemberi Pemaaf, ya. Kemudian Al-Karim juga bermakna Maha Pemurah, ya. Maha Pemurah, Maha Pemberi, ya. Kemudian Maha Baik. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pemberi, ya. Allah Maha Pemurah dan Allah Maha Baik. Ini adalah asma-asmanya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tergolong sebagai Asmaul Husna. Ya. Kemudian ada beberapa lagi makna Al-Karim menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Apa makna Al-Karim itu? Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim adalah Allah, dia Allah yang apabila berjanji menepati janjinya. Satu, tidak mungkin ketika janji Allah itu diingkari dengan dirinya sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Artinya ketika Allah sudah berjanji pasti ditepati. Itu pasti, tidak mungkin tidak ditepati. Bahasanya kalau pasti itu menghabiskan semua jenis kemungkinan, tidak mungkin yang lain. Itu pasti Allah menepati janjinya. Bila memberi melampaui batas harapan, tidak peduli berapa dan kepada siapa, Allah memberi dan tidak rela bila ada kebutuhan hambanya memohon kepada selain Allah. Jadi kalau Allah memberi itu melampaui batas, dalam arti melampaui batas secara pemikiran kita. Orang itu kalau diberi ya karena dia baik. Misal orang itu diberi nikmat karena dia taat, tetapi bagi Allah tidak.
Selagi hamba itu meminta kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan dia meyakini bahwa semua rezeki kesehatan, rezeki banyak uang, rezeki jabatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rezeki kepadanya. Cuma satu yang tidak rela bagi Allah adalah ketika seorang hamba ya sudah tidak lagi meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai kepada orang yang bermaksiat dan berbuat dosa sekalipun, selagi dia selalu memohon kepada Allah agar selalu meminta rizki, memohon dianugerahi rizki, dan memohon dikuatkan iman Islam, yakinlah Allah akan selalu memberi kepada mereka hamba yang meminta kepadanya. Kemudian meminta kepada orang lain ya, memohon kepada selain Allah dan meminta kepada orang lain. Ya, Allah tidak rela. Bahkan Allah yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih, tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana dan prasarana. Ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang hamba ya dalam kondisi lemah imannya, dalam kondisi apa istilahnya, dalam kondisi dia berada dalam kerugian, kemiskinan, maka Allah tidak akan mengabaikan seorang hamba yang berada dalam kesempitan kemudian memohon keluasan rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Allah tidak ada perantara. Ketika hati ini berkata dan memohon kepada Allah, sejatinya Allah tentu pasti maha mendengar apa-apa yang terbesit di dalam hati kita. Oke, kemudian dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah Maha Al-Karim ya, yaitu tercantum dalam Al-Quran surat Al-Infitor ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Yang artinya, hai manusia, ma gharraka birabbikal karim, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan Al-Karim yang Maha Pemurah. Nah, ini dalilnya Al-Karimnya ya, Al-Karim yang Maha Pemurah. Oke. Nah, jadi pembahasan kita kali ini dalil Al-Qur'an tentang Al-Karim, Asmaul Husna, khusus membahas tentang Al-Karim terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa memahami ya dan dapat mengamalkan salah satu Asmaul Husna-nya ya, nama Allah yang baik ya, yaitu Al-Karim. Bisa juga dimaknai Maha Pemaaf, Maha Pemberi ya, Maha Dermawan, Maha Pemurah. Ya, kemudian ketika ada seorang hamba memohon kepada Allah, Allah tidak akan membiarkan hambanya terbengkalai, tentu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa semua pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah dalam Al-Qur'an berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Ya, memintalah kalian kepadaku, maka pasti aku akan mengabulkan, akan mengijabah permohonan kalian semua. Ya, itu pasti. Namun dalam keterangan lain, doa memang berkisar di antara 3 perkara. Jadi ada doa yang memang langsung diijabah pada saat ia meminta, ada kalanya doa tidak diijabah tapi ada saluran ke lain, yaitu untuk menutupi dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Makanya doa tidak diijabah. Jadi bukan doanya tidak diijabah, tetapi nilai doa itu untuk menutupi dosa kita yang terlalu banyak. Atau yang terakhir, doa itu diijabah pada saat kita sangat membutuhkan, mungkin di besok hari atau nanti di hari
yang sangat kita membutuhkan, yaitu di yaumil akhir, ya, sebagai apa, pertolongan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Nah, itu makna Al-Karim. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai hamba Allah yang selalu memaafkan kesalahan orang. Jadi Allah saja yang maha kuasa, Allah yang memiliki raga dan nyawa kita, memaafkan hambanya yang berlumuran dosa. Bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa, tidak jadi apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah sombongnya bila ada orang bersalah kepada kita, kita tidak memaafkan. Kita siapa dan jadi apa? Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum, banyak salah, banyak kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, like, share, and comment. Terima kasih. Syukron kathiron ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.